Shalom, kembali lagi kita dalam ibadah online GBI Laguna Pluit. Kita percaya bahwa di hari Minggu ini 1 November 2020 kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang memberikan perlindungan dan penyertaannya hingga pada hari ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya dan kita mau berdoa syafaat dan kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh katakan, kami memuji dan menyembah Allah yang besar dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dari setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, dari setiap doa syafaat yang kami Tuhan naikkan kepada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika kami mendengarkan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau Tuhan yang beracara. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjadi otoritas atas ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Segala kuasa iblis, roh jahat yang mencoba mengganggu kami beribadah Tuhan, kami tolak kuasa tersebut di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami percaya kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan di dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau naikkan doa syafaat kami. Mari setiap jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat buat bangsa kita, Indonesia, bahkan juga sampai kepada gereja kita GBI Laguna Pluit. Bapa, kembali Tuhan, kami mau sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari kita sama-sama perkatakan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia. Karena kami percaya Tuhan dan kami beriman akan ada revival terjadi Tuhan, kebangkitan besar terjadi. Injil-Mu akan diberitakan dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami percaya Tuhan, Injil-Mu akan diberitakan di pulau-pulau, di atas gunung Tuhan, bahkan sampai ke pantai-pantai, di kota-kota, desa-desa Tuhan. Kami percaya
Tuhan akan menjadi Tuhan atas bangsa kami, yang menjadi pemimpin atas bangsa kami, yang memberkati bangsa kami dan memulihkan bangsa kami. Kami pun berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Insinyur Joko Widodo Tuhan, beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, bahkan juga untuk para wakil menteri sekalian Tuhan, dan juga kabinet yang ada Tuhan, bahkan juga kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, dari yang terbesar sampai terkecil. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pemerintah boleh memberi yang terbaik Tuhan buat bangsa ini, khususnya presiden kami untuk memberikan keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan, sehingga anggota DPR, MPR pun kami percaya dan berdoa mereka akan mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya yang diambil oleh presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk segala Tuhan yang diperlukan untuk bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta Tuhan, Jakarta Tuhan, bahkan juga untuk Gubernur kami Bapak Anies Baswedan Tuhan, beserta wakilnya Bapak Riza Pratia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Jakarta Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Jakarta Tuhan dijauhkan Tuhan dari segala Tuhan hal-hal yang buruk terjadi Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah Jakarta Tuhan Bapak Anies Baswedan beserta dengan wakilnya menjadi yang terbaik dalam menangani corona, bahkan juga menangani Tuhan bahaya banjir Tuhan di bulan-bulan ke depan Tuhan. Kami percaya yang terbaik buat kota kami Jakarta Tuhan, dan pemulihan juga akan terjadi atas kota kami Jakarta. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota kami Jakarta. Kami pun membawa Tuhan kepala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, dalam kuasa tangan-Mu sebagai gembala sidang kami, sebagai pemimpin kami. Berkati keluarganya Tuhan, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya Kau berkati Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan, bahkan berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi Tuhan. Kau pakai secara luar biasa Tuhan Bapak gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya Tuhan, bahkan setiap rayon-rayon yang ada di bawahnya Tuhan, cabang-cabang khusus yang ada Tuhan, bahkan cabang-cabang sampai kepada ranting-ranting yang ada di bawah GBI Gatot Subroto. Kami berdoa dan percaya di bawah bimbingan Tuhan, hamba-Mu akan menjadi Tuhan pewarta Injil-Mu Tuhan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kepala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu beserta keluarganya Tuhan, biar Kau berkati Tuhan segala usaha dan pelayanannya, sehingga beliau terus boleh memberkati Tuhan, menjadi berkat dimanapun beliau berada Tuhan. Dan terlebih lagi untuk gereja-Mu Tuhan, GBI Rayon 1H Tuhan, baik cabang-cabang yang ada, ranting-ranting yang ada Tuhan, biarlah di bawah pembinaan Tuhan atau bimbingan Bapak Karayon kami Pendeta Budianto Totong Tuhan, semuanya boleh maju Tuhan untuk menjadi Tuhan pembawa dampak Tuhan bagi dunia Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami pun berdoa Tuhan buat gembala jemaat kami Tuhan, Bapak Pendeta Aziz Gozali beserta dengan Ibu Gembala Tuhan, Bapak Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa biarlah gembala kami Tuhan di GBK Laguna Pluit ini Tuhan, boleh terus menjadi Bapak dan Ibu rohani buat kami, orang tua rohani buat kami, yang memimpin kami Tuhan, supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kepadanya Tuhan, kesehatan kepadanya Tuhan. Terlebih lagi tengah-tengah pandemi, kami percaya ada perlindungan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa Tuhan buat setiap pengerja pelayan Tuhan yang ada di GBK Laguna Pluit, beserta dengan jemaat-jemaat Tuhan yang boleh tetap setia, boleh beribadah Tuhan, sekalipun kami sama-sama beribadah melalui online. Kami percaya dan yakin hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh terus tetap setia beribadah kepada Engkau, beriman kepada Engkau, dan menjadi dampak buat dunia ini. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, bukan hanya Indonesia tapi juga buat bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan akan halau itu semua. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu Tuhan, vaksin akan segera ditemukan, bahkan obat-obatan yang dipakai untuk para pasien yang ada yang positif Tuhan, juga yang sudah sembuh, kami percaya dan berdoa Tuhan akan pakai secara luar biasa para ahli-ahli untuk menemukan vaksin yang tepat dan obat yang tepat untuk para pasien yang terkena COVID-19 ini. Para tenaga medis pun kami berdoa mereka Kau berikan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Bapa, kami naikkan segala doa syafaat ini dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memuji menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau kembali memuji menyembah Tuhan di dalam
ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya kita mau bersyukur kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukur, wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat.
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab, bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan satu pujian, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dari awal naikkan pujian ini, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Lebih sungguh lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, biarlah Engkau yang mendapati kami tetap setia sehingga pada akhirnya. Kini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati firman Tuhan. Itu hamba-Mu Tuhan, Evangelis Heru. Kau berkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita sudah tidak terasa masuk di dalam awal November. Dan tinggal 8 minggu lagi kalau tidak salah, kurang lebih 8 minggu kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Baik itu melalui media online, kita percaya kuasa Tuhan tetap dinyatakan bagi kita semua. Kini tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Dan kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biarlah firman yang hamba-Mu boleh tabur itu semua berasal daripada Engkau. Kami mau tolak, kami menghancurkan kuasa kegelapan yang coba mengambil benih ilahi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan ya Bapa. Bapa kami, biarlah Roh Kudus memampukan kami semua untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang berotoritas penuh atas jalannya kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi salam sehat, salam sehati untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membagikan sebuah tema, yaitu tentang kebahagiaan yang sejati. Setiap manusia, setiap orang, setiap kita, bahkan ketika ditanya apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan di dalam hidup ini, pasti kita akan menjawab satu hal, yaitu tentang saya pengen hidup saya bahagia, saya pengen hidup saya happy, saya pengen hidup saya itu senang aja gitu. Nah, ada berbagai macam Bapak Ibu cara manusia untuk menggapai kebahagiaan itu sendiri. Sebenarnya ada berbagai macam contoh. Ketika seseorang ditanya, kamu pengen bahagia? Iya. Dengan cara apa kamu bahagia? Saya kalau saya bahagia itu, kebahagiaan saya yang saya mau dapatkan itu dengan cara saya bekerja. Saya bekerja, saya dapatkan uang, dan itu ketika saya mendapatkan uang itu saya bahagia, hidup saya dipenuhi, hidup saya tercukupi. Ada manusia yang seperti itu. Jadi ketika mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah, mereka merasa bahagia. Tapi ada juga manusia ketika berpikir seperti ini. Saya tuh makan cukup, minum ada, ya tidur nyenyak, itu udah membuat saya bahagia. Ada juga seperti itu Bapak Ibu, itu juga nggak salah. Tapi ada juga manusia yang mendapatkan kebahagiaannya secara ekstrim. Contohnya seperti ini, kasus tertentu. Dalam kasus tertentu tuh ada manusia yang seperti itu. Contohnya ketika dia merasa bahagia ketika apa? Ketika dia menyiksa dirinya sendiri sampai terluka, atau menyiksa orang lain sampai terluka dan merasa bahagia. Nah, ini orang-orang dengan kasus tertentu. Tapi sebetulnya pada dasarnya Bapak Ibu, segala sesuatu, segala hal yang dilakukan manusia pada dasarnya itu sebenarnya tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Allah sendiri Bapak Ibu tidak alergi, tidak gimana gitu sama tentang manusia yang mencari kebahagiaan. Allah tuh nggak alergi kalau manusia mencari kebahagiaan. Allah tuh bukan yang Allah nggak suka. Allah tuh ya mendukung justru ketika manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Contohnya saya ambil, kenapa saya berkata demikian? Karena pada dasarnya
Allah menciptakan Adam itu di tempat yang indah. Itu membuat Adam itu bahagia. Bahkan Allah menambahkan kebahagiaan Adam itu dengan apa? Dengan menjadikan Hawa. Lalu ketika Hawa dijadikan sama Allah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan mereka menjadi sepasang yang diberkati, yaitu jadi keluarga pertama, yaitu pasangan yang kudus, yaitu mereka berkembang menjadi melahirkan dan lain-lain, mereka menjadi keluarga. Allah nggak alergi sama kebahagiaan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya mau jelaskan, Allah nggak alergi. Tapi yang justru yang harusnya kita berpikir bahwasanya manusia yang untuk menggapai kebahagiaan itu justru harusnya berpikir bahwasanya jangan sampai kebahagiaan itu membuat manusia jauh dari Allah. Dan jangan berpikir bahwa manusia salah ketika menggapai kebahagiaan. Allah tidak anti kebahagiaan, justru Allah menyediakan, tadi saya bilang, Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Tapi yang menjadi persoalan penting pada pagi hari ini adalah apa yang disebut kebahagiaan. Banyak orang itu menganggap apa yang disebut kebahagiaan, banyak orang itu salah menganggapnya. Manusia yang salah memiliki filosofi seperti ini. Jadi filosofi manusia yang salah itu dalam menggapai kebahagiaan seperti ini. Masih muda, hidup poya-poya, udah tua kaya raya, mati masuk surga. Ini filosofi manusia dunia. Mereka berpikir ketika mereka masih muda, hidup poya-poya, udah tua mereka bisa kaya raya. Lalu mereka mati, mereka masuk surga. Inilah filosofi manusia dalam kebahagiaannya. Mereka berpikir seperti itu. Lalu malaikat bertanya, kamu punya orang dalam gak di surga? Paham ya Bapak Ibu? Jadi filosofi kebahagiaan yang salah pada dasarnya adalah seperti itu. Yang diinginkan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Mereka pengennya hidupnya masih muda foya-foya, udah tua nanti kaya raya, jadi gak perlu kerja. Lah mati maunya masuk surga. Jangan sampai kebahagiaan itu merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Karena kebahagiaan sejati harusnya membawa kita semakin dekat sama Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan baca Bapak Ibu kitab Matius pada pagi hari ini di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kita baca sama-sama, kita renungkan. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kita baca secara bergantian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab oleh kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 8 ucapan bahagia yang ada di dalam kitab Matius. Loh, kok ada 8? Harusnya kan ada 10. Coba kalau seandainya kita hitung itu sebenarnya ada 10. Kenapa? Karena dari ayat 3 sampai ayat 12. Itu sebenarnya ada 10 ucapan bahagia. Tapi kenapa saya bilang 8? Karena contohnya seperti ini Bapak Ibu, alasannya. 2 ayat terakhir di ayat 11 dan di ayat 12 itu sebenarnya menjelaskan ayat 10. Kita lihat di ayat 10 ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya. Nah, sebenarnya ayat 11 itu menjelaskan ayat 10. Ayat 12 pun menjelaskan ayat 10. Karena bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, ini alasan saya bilang kenapa ada 8. Karena ini saya kasih gambaran dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kenapa saya bilang 8? Karena ayat 11 dan ayat 12 itu menjelaskan ayat 10. Lalu ada lagi alasan lain yang saya pakai. Dari ayat 3 sampai ayat 10 itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya, berbahagialah orang di ayat 3 sampai ayat 10 semuanya berbahagialah orang. Itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Tapi di ayat 11 dan di ayat 12 itu berubah
menjadi menggunakan kata ganti orang kedua. Berbahagialah kamu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu. Nah, itu menggunakan kata ganti orang kedua. Nah, ini sudah memahami ya. Jadi ada 8 ucapan bahagia di dalam Matius 5 pada pagi hari ini. Nah, saya akan bagikan untuk pada pagi hari ini, pengantar saya pada pagi hari ini ada 3 bagian pengantar saya dulu. Yang pertama, kata berbahagia. Kata yang digunakan di sini adalah kata makarios. Kata ini bisa artinya senang, bisa artinya juga diberkati. Tapi secara konteks di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini menggunakan kata makarios itu yang artinya adalah diberkati. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat kata makarios yang digunakan ini adalah kata diberkati, bukan kata senang. Kalau seandainya saya mau kasih kesimpulannya seperti ini, makarios adalah sebuah perasaan bahagia yang dilandaskan pada sebuah fakta bahwa kita diberkati oleh Allah. Dasar kebahagiaan kita harusnya realita Bapak Ibu, bukan sesuatu yang tidak nyata atau fantasi. Contohnya, yang paling gampang, ketika seseorang membangun hubungan, ini adalah pasangan muda, membangun hubungan, mereka pacaran, cowoknya itu pernah nyakitin ceweknya, cowoknya itu pernah ninggalin ceweknya atau selingkuh, lalu si cowoknya rayu kembali ceweknya dengan kata-kata romantis, honey, atau mungkin beb, atau mungkin sayang, atau mungkin yang paling gampang kata-kata umum lah, misalkan seperti ini, Mei, kalaupun dunia ini adalah milikku, biarlah aku berikan semuanya untukmu. Walah, itu kalau ceweknya mendengarkan itu, pasti ceweknya langsung tangis terharu-haru, langsung dia hatinya langsung gimana gitu, pasti langsung luluh. Akhirnya si ceweknya bisa menerima kembali si cowok yang udah selingkuh itu. Lalu ketika mereka membangun hubungan kembali, lalu si cowoknya berulah kembali melakukan kesalahan, lalu menggunakan kata-kata romantis tadi lagi. Tapi pendahuluannya mungkin beda. Nggak tahu si cowoknya ini ngambil kata-kata romantisnya dari situs mana, tergantung. Menggunakan kata-kata itu lagi, lalu diterima lagi. Membuat cewek ini merasa bahagia ketika dia punya pasangan yang seperti itu. Mencintai cowok yang seperti itu. Ingat tadi saya bilang, dasar kebahagiaan kita harus realita, bukan fantasi. Harusnya ketika seseorang pacaran, harusnya ketika seseorang membangun hubungan, ketika dia pacaran, harusnya dia melek, jangan dia menutup mata, jangan dia cinta buta. Harusnya seperti itu pada dasarnya. Kenapa? Karena kalau seandainya pacaran itu tutup mata, ketika dia menikah, dia baru membuka mata, dia akan kaget melihat setiap hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Maka saya bilang, kebahagiaan itu harusnya realita, bukannya fantasi. Tadi saya bilang kan, untuk itulah harusnya setiap kita ngerti bahwa kebahagiaan sejati itu realita, bukan fantasi. Lalu pengantar yang kedua, yaitu kalau kita lihat di dalam setiap perikop di kata berbahagia ini, ayat demi ayat, itu kedua dari masing-masing ucapan itu bukan upah atau bukan janji, tapi konsekuensi. Kalau misalnya kita lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka empunya kerajaan surga. Kalau kita mungkin berpikir ini upahnya kalau mereka melakukan itu, atau ini janjinya Allah. Bukan, sebenarnya itu adalah konsekuensinya. Jadi berbeda Bapak Ibu. Setiap ucapan itu pasti mengandung 2 bagian. Yang bagian pertama itu yang dilakukan, yang kedua adalah konsekuensinya ketika dia melakukan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka empunya kerajaan surga. Apakah itu berarti orang yang miskin di hadapan Allah itu akan memiliki kerajaan surga? Seolah-olah itu semua usahanya manusia. Dengan bersikap miskin di hadapan Allah, dia akan punya kerajaan surga. Sebenarnya ini gaya bahasa yang artinya hidup manusia yang sudah keluar dari kegelapan, yang sudah ada di dalam terang, harusnya dia tidak melakukan lagi apa yang ada di dalam kegelapan dulu yang dia lakukan di dalam terang. Jadi sebenarnya ini gaya bahasa yang harus kita pahami. Sebenarnya ini adalah, maka saya bilang tadi, ini adalah konsekuensi, bukan upah atau janji. Kita harus ingat dulu. Jadi setiap perikop ada 2 bagian, dan bagian yang pertama itu adalah yang dilakukan, bagian kedua itu konsekuensinya jika dia melakukannya. Kita akan masuk dalam poin kita pada pagi hari ini. Masuk poin yang pertama,
Di dalam kitab Matius 5 ayat 3, kita akan bahas ayat demi ayat. Hari ini saya akan membagikan 3 ayat saja, karena takutnya waktu tidak keburu. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kata miskin yang digunakan seringkali dipahami dengan kata negatif. Dipahami negatif. Contoh, ketika seseorang bertanya atau mengatakan seperti ini, kamu tuh jadi orang miskin ide, kamu tuh jadi orang tuh miskin hidupnya. Nah, kata miskin ide di situ berarti orang itu tidak kreatif. Lalu kalau dikatakan seperti ini, kamu tuh orang miskin. Orang miskin tuh artinya mungkin negatifnya adalah orang yang nggak punya, orang yang susah. Lalu ada lagi lalu kalau seandainya kita lihat kata miskin ini negatif, itu dari kata mis aja itu sebenarnya kita pahaminya udah negatif. Contohnya, ketika kita punya teman suka telepon kita, lalu teleponnya pas kita angkat, pas kita pencet. Contohnya pas kita pencet, kita langsung angkat telepon, lalu kita bilang halo, lalu teleponnya mati. Ini adalah orang yang parkir miss call. Karena apa, Bapak Ibu? Karena bukannya dia miskin, tapi dia pelit sama pulsa. Kata miss yang saya bilang tadi, kata miss aja sebenarnya kita pahamin itu udah negatif. Makanya sebenarnya kalau seandainya kita melihat kata miskin yang positif itu sangat sulit. Jadi Bapak Ibu, pemahamannya apa artinya miskin di hadapan Allah? Ini yang penting di ayat 3 yang kita harus pahami. Kata miskin yang dipakai di dalam Matius 5 ayat 3 ini adalah kata petekos. Kata ini berbeda arti dengan kata penes atau penikoros. Beda artinya. Nah, kata petekos adalah orang yang tidak punya apa-apa dan menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Ini kata petekos artinya. Lalu kalau kata penis atau kata penikoros itu adalah orang yang tidak punya banyak atau orang yang hidupnya sederhana. Contoh, ketika ditanya orang yang hidupnya atau orang yang penes itu seperti ini. Kamu punya rumah gak? Punya. Rumahmu di mana? Ukurannya berapa? Wah, rumah saya tuh tipenya 5 kali S. Apa tuh 5 kali S? Sederhana, sempit-sempitan, terus sesek ketika jalan. Pokoknya serba S lah. Sederhana, sempit-sempitan, susah banget gitulah, pokoknya serba S. Orang yang seperti ini penes. Dia punya tapi tidak banyak, hidupnya sederhana. Tapi beda dengan orang petekos, adalah orang yang tidak punya apa-apa, yang hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kita pahami dulu arti kata ini. Arti kata petekos sebenarnya adalah orang yang tidak bisa apa-apa, dan orang itu hanya menggantungkan sandaran hidupnya kepada Allah. Jadi dia hanya mengharapkan belas kasihan Allah. Hal ini berbicara tentunya bukan tentang kekayaan, bukan tentang harta dunia, bukan tentang patokannya itu menjadi harta, atau dia kaya, atau dia punya rumah, atau dia tidak punya rumah. Tapi hal ini berbicara tentang sikap hatinya. Jadi walaupun dia kaya, tapi dia sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. Inilah orang yang petekos. Orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah. Seharusnya kita juga berpikir seperti itu. Bahwasanya hidup kita, apa yang kita punya sekarang itu adalah semuanya berasal daripada Allah. Tapi faktanya kita hidup di zaman saat ini justru terbalik, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang justru tidak punya apa-apa, justru orang ini belagu atau sombong. Orang yang bergayanya sok kaya malah. Justru malah ketika kita lihat zaman-zaman ini justru terbalik. Orang yang kaya justru beranggapannya bahwasanya dia nggak punya apa-apa, tapi orang yang miskin justru malah belagu terkadang. Orang yang nggak punya apa-apa justru malah sombong. Jadi Bapak Ibu, orang yang miskin di hadapan Allah bukan berbicara tentang miskin secara ekonomi, tapi itu berbicara tentang orang yang merasa hidupnya tuh nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, dan hanya mengandalkan Allah. Ini adalah berbicara tentang sikap hati yang benar. Lalu kita masuk kepada poin yang kedua di Matius 5 ayat 4. Jadi pahami Bapak Ibu, yang pertama kita berbicara tentang miskin di hadapan Allah ya berarti tentang sikap hati yang benar.
ayat 4 berkata seperti ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau seandainya kita lihat kata demi kata di sini, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagia dulu atau berduka cita dulu sebenarnya. Kalau seandainya kita lihat, berduka cita dulu atau berbahagia dulu atau berduka cita dulu. Berarti seharusnya kalau seandainya kita lihat dari ayat ini, harusnya mereka berbahagia dulu baru mereka berduka cita. Tapi bukan karena berduka cita baru berbahagia. Nah, kata berbahagia itu muncul duluan tadi yang kita lihat. Bagaimana mungkin kita berbahagia di dalam duka cita? Ada orang yang kehilangan sesuatu pasti mengalami duka cita, Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan sesuatu, contoh ketika mungkin di antara kita kehilangan handphone atau kehilangan dompet, kita pasti merasakan kesel, merasakan kita di ini bodoh naruhnya nggak sembarangan atau apa. Atau mungkin ketika kita kecopetan atau pasti kita akan marah, kita akan merasa kesal. Itu mengalami satu duka cita. Tapi ada satu duka cita Bapak Ibu pada pagi hari ini saya mau bagikan. Justru ketika kehilangan, justru ketika kita melepaskan, bukan kita malah berbahagia, tapi orang yang menerima malahan justru marah-marah. Jadi ini jenis kehilangan apa coba kalau Bapak Ibu pikirkan? Kehilangan apa yang membuat kadang-kadang kita bahagia, kita merasa lega, terus tapi orang yang menerimanya justru nggak senang, malah marah-marah. Yaitu ketika kita, maaf ya Bapak Ibu, ketika kita ini hanya guyonan, ketika kita buang gas. Ketika kita buang gas, kita merasa happy, kita merasa senang-senang aja. Tapi mereka yang kena imbasnya, mereka pasti marah-marah Bapak Ibu. Duka cita di sini harus kita pahami dalam konteks kerajaan Allah ya Bapak Ibu. Kita tidak berbicara tentang duka cita di mana orang yang kehilangan A, B, C, D, E, F, G, tapi kita berbicara duka cita di sini harus dipahami secara kontekstual, yaitu tentang kerajaan Allah. Kenapa saya bilang duka cita harus dipahami tentang kerajaan Allah? Coba Bapak Ibu lihat di ayat 3 dan di ayat terakhir bahkan berbicara tentang sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Lalu bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di sorga. Ini berbicara tentang konteksnya adalah kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan duka cita dengan kaitannya dengan kerajaan Allah? Latar belakangnya harus kita pahami Bapak Ibu. Bahwasanya latar belakangnya orang Yahudi beranggapan bahwa nanti ketika mereka Mesias datang, Mesias akan membawa penghiburan untuk umat Tuhan yang sedang berduka cita atau meratap. Dalam Yesaya 61 ayat 1-3 berbicara tentang kedatangan Mesias. Nantinya untuk menghibur umat Allah yang pada saat itu dibuang ke Babel. Bahwa bangsa Israel menyembah dewa-dewa asing pada saat itu. Sehingga mereka dibuang ke Babel. Pada waktu mereka berada di Babel, mereka berada di pembuangan, mereka menangis, mereka meratap sama Tuhan. Mereka beratap kepada Allah YHWH, mereka menangis. Dan Tuhan pada waktu itu, Nabi Yesaya, dan pada waktu itu Tuhan berjanji bahwasanya nanti Tuhan akan datang untuk memberikan penghiburan. Jadi pada konteks ini orang Yahudi itu beranggapannya orang yang berduka cita itu nantinya akan dihibur, kata-katanya mereka akan dihibur adalah ketika Mesias datang. Nanti Tuhan akan datang, ketika orang itu dihibur, mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Mesias datang dan dia akan memberikan penghiburan. Dengan kata lain, ketika orang yang berduka cita adalah orang yang menangisi. Jadi kalau seandainya kita lihat tadi konteksnya, latar belakangnya ya Bapak Ibu, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka berduka cita, mereka meratapi kesalahan mereka, mereka menangis, dan Mesias datang memberikan penghiburan, memberikan pertolongan bagi mereka. Maka dengan kata lain, orang yang berduka cita adalah orang yang menangisi dan bertobat atas dosanya. Jadi kalau seandainya kita sudah sampai di titik itu, kita sudah sampai di titik di mana kita hidup kita dosa, lalu kita menangisi dosa kita, kita meratapi dosa kita, itu adalah orang yang akan dihibur. Artinya mereka sudah dipulihkan sama Tuhan. Mereka sudah bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan akan menghibur mereka. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang, saya cepat aja karena waktu terus berjalan. Di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Sebenarnya bahasa Indonesia itu menurut saya kurang tepat ya, atau agak membingungkan. Kata lemah lembut. Udah lemah
lembut. Jadi gimana ya, maksudnya ketika saya mencoba mencari tahu kata lemah lembut di sini, justru di dalam bahasa Yunani yang dipakai justru bukan lemah lembut di situ. Nah, contohnya ketika Yesus ketika Yesus masuk ke Israel, naik keledai dengan simbol itu, bahwasanya simbolnya sebagai raja. Kita akan lihat Alkitab kita pada pagi hari ini di Zakaria 9 ayat 9, Bapak Ibu. Kita akan lihat Raja Mesias di sini, perikopnya aja, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Sion Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kata lemah lembut muncul di Zakaria. Nah, kata lemah lembut di sini, padahal pada saat disebutkan tadi dia adalah Yesus, itu Mesias, itu adalah raja. Raja mana mungkin lemah? Raja mana mungkin lembut? Nah, terjemahannya sebenarnya sedikit membingungkan. Kata ini sebenarnya agak membingungkan. Jadi sebenarnya lemah lembut itu adalah sebuah sifat yang kuat, tapi dia menggantungkan diri pada Tuhan. Jadi kalau orang yang punya sikap lemah lembut, harusnya dia itu adalah orang yang kuat. Kenapa? Ketika dia punya otoritas. Contoh yang lain Bapak Ibu, nanti kita akan lihat. Saya mau kasih tahu tentang kata lemah lembut di sini, yaitu dalam Mazmur 37. Nanti Bapak Ibu boleh lihat. Pada saat Daud sebagai raja bergumul. Daud ini orangnya lemah lembut. Daud bergumul karena ada orang yang tidak suka sama dia. Padahal Daud saat itu sebagai raja. Sama halnya seperti Mesias yang tadi kita baca di Zakaria 9 ayat 9, bahwasanya dia juga raja. Daud sebagai raja sebenarnya dia punya otoritas. Dia punya otoritas untuk dia menghukum, bahkan membunuh orang yang tidak suka sama dia atau yang ngomongin dia. Dia bisa bunuh itu. Tapi justru makanya kata lemah lembut di sini justru adalah sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang lemah lembut adalah ketika dia dikatakan lemah lembut itu ketika dia mampu mengontrol kekuatannya. Dan Daud mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengontrol kekuatannya dalam segala keadaan. Jadi kata orang lemah lembut di sini, Bapak Ibu harus pahami, adalah bukan tentang orang yang lemah gemulai, orang yang tidak berdaya, atau orang yang tidak punya sikap yang baik. Tidak seperti itu. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengontrol kekuatannya di dalam segala keadaannya. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia sebenarnya kuat, dia sebenarnya punya power, tapi dia mengandalkan Tuhan untuk mengontrol powernya itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita sudah belajar tentang 3 ucapan bahagia pada pagi hari ini. Yang pertama kita belajar tentang kata miskin di hadapan Allah, yaitu artinya kita itu tahu bahwasanya itu adalah untuk menjaga sikap hati. Yang kedua, kata berduka cita dalam konteks kerajaan Allah, yaitu yang dimaksudkan di situ adalah duka cita itu adalah ketika dia bertobat atau menangisi atau meratapi dosa-dosanya, dia mengalami pemulihan kembali. Lalu yang ketiga, kata berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini adalah orang yang mampu mengontrol kekuatannya di dalam segala keadaan. Dia punya power, dia punya kekuatan, tapi dia tidak mengandalkan power itu untuk melukai orang lain, tapi dia kontrol dengan kekuatan Allah. Dia menantikan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar dari 3 ucapan bahagia Tuhan. Percaya Tuhan, kami yakin Tuhan ketika Tuhan berotoritas penuh atas hidup kami akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati Tuhan. Kami belajar 3 hal Tuhan, bahwasanya kami harus memiliki sikap hati yang benar Tuhan. Kami harus mampu bertobat Tuhan, kembali kepada kehidupan kami, dan kami harus mampu Tuhan mengontrol
setiap kekuatan kami, dan kami hanya mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai materaikan firman-Mu kepada setiap kami, Tuhan, sehingga kami keluar sebagai umat pemenang yang melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memegang kebahagiaan yang sejati bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai. Biarlah Tuhan berotoritas penuh atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasihi Tuhan,
terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, itu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.